Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau kekuatan yang timbul dari dalam maupun luar, yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks psikologi, motivasi dianggap sebagai faktor utama yang menentukan arah, intensitas, dan ketekunan dalam bertindak. Motivasi mencakup proses-proses internal yang mengaktifkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Ini bisa berasal dari kebutuhan dasar seperti lapar atau haus, keinginan untuk berprestasi, atau tujuan sosial dan emosional. Adapun definisi motivasi menurut para ahli, yang pertama, Winkel, motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar itu sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Yang kedua, dari Maslow, motivasi adalah hasil dari kebutuhan manusia yang disusun dalam suatu hierarki mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Yang ketiga, dari Maxwell, motivasi adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk memenuhi 3 kebutuhan pokok: kebutuhan berprestasi, achievement, kebutuhan akan kekuasaan atau power, dan kebutuhan akan afiliasi atau affiliation. Jadi kesimpulan pengertian motivasi yaitu motivasi adalah kekuatan pendorong yang membuat seseorang bertindak, bekerja, dan berusaha mencapai sesuatu. Tanpa motivasi, seseorang cenderung kehilangan arah dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Jenis-jenis motivasi. Motivasi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan sumber dorongannya, yaitu 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa adanya pengaruh dari luar. Seseorang melakukan suatu tindakan karena memang merasa tertarik, senang, atau merasa puas saat melakukannya. Contohnya, 1. Seseorang belajar karena ingin memahami materi. Terus yang kedua, bermain alat musik karena menyukai musik tersebut. Nah, sekarang ciri-ciri motivasi intrinsik adalah meliputi 1. Dilandasi oleh minat dan rasa ingin tahu. Yang kedua, tidak bergantung pada hadiah atau hukuman. Dan yang ketiga, tahan lama karena berasal dari kesadaran diri sendiri. 2. Motivasi ekstrinsik. Apa yang disebut motivasi intrinsik itu? Yaitu dorongan yang berasal dari luar diri seseorang, seperti hadiah, pujian, nilai, tekanan sosial, atau hukuman. Orang yang termotivasi karena ingin mendapatkan sesuatu atau menghindari hal yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti 1. Siswa belajar karena ingin mendapatkan nilai tertinggi. 2. Karyawan bekerja keras karena ingin mendapatkan bonus dari bosnya. Nah, seperti itu. Terus ciri-ciri motivasi ekstrinsik. 1. Bergantung pada faktor eksternal. 2. Bisa bersifat sementara jika tidak diimbangi dengan motivasi intrinsik. Yang ketiga, efektif untuk mendorong tindakan jangka pendek. Nah, sekarang jenis lain berdasarkan tujuannya. 3. Motivasi positif. Dorongan yang timbul karena adanya harapan akan penghargaan atau hasil yang menyenangkan. Contohnya, belajar keras agar mendapat beasiswa. Nah, sekarang yang keempat, motivasi negatif, yaitu dorongan yang timbul karena ingin menghindari hukuman atau konsekuensi buruk. Contohnya, belajar karena takut dimarahi orang tua jika gagal. Kesimpulannya, motivasi bisa berasal dari dalam diri, intrinsik maupun luar, ekstrinsik.
serta bisa bersifat positif atau negatif tergantung pada tujuan dan cara memotivasi. Memahami jenis motivasi sangat penting untuk meningkatkan semangat belajar dan produktivitas seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi seseorang dalam melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar. Untuk yang pertama yaitu faktor internal atau dari dalam diri individu. Kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar seperti makan, rasa aman, cinta, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Itu menurut Maslow. Kebutuhan-kebutuhan ini mendorong seseorang untuk bertindak guna memenuhinya. Selanjutnya yaitu tujuan dan harapan. Tujuan hidup atau target yang ingin dicapai akan membangkitkan motivasi. Harapan bahwa usaha akan membuahkan hasil juga memperkuat motivasi. Minat dan keinginan pribadi. Minat terhadap suatu bidang membuat seseorang terdorong untuk belajar dan berkembang tanpa paksaan. Persepsi diri atau self-efficacy. Keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri untuk berhasil juga mempengaruhi beberapa kuat ia termotivasi. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau dari lingkungan sekitar. Dari lingkungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, guru, atau rekan kerja bisa memperkuat motivasi. Tekanan sosial juga bisa menjadi pemicu motivasi, baik positif maupun negatif. Penghargaan dan hukuman. Hadiah, pengakuan, pujian, maupun sanksi bisa menjadi pendorong seseorang untuk bertindak lebih baik. Selanjutnya yaitu kondisi fisik dan psikologis. Kesehatan tubuh, kelelahan, stres, dan emosi dapat mempengaruhi semangat dan motivasi. Kondisi belajar atau bekerja. Lingkungan yang mendukung seperti suasana nyaman, fasilitas lengkap, atau atasan yang adil dapat meningkatkan motivasi. Jadi kesimpulannya yaitu motivasi dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam diri sendiri seperti kebutuhan dan tujuan maupun dari luar seperti lingkungan sosial dan kondisi kerja. Mengetahui faktor-faktor ini penting agar kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dan memelihara semangat dan dalam mencapai tujuan. Teori-teori motivasi. Berbagai ahli telah mengemukakan teori tentang bagaimana dan mengapa manusia termotivasi. Berikut beberapa teori motivasi yang paling terkenal. Yang pertama, teori hierarki. Kebutuhan Maslow dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang disusun secara hierarkis dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. 5 tingkatan kebutuhan itu yaitu kebutuhan fisiologis, makna, minum, tidur. Yang kedua, kebutuhan keamanan, rasa aman, stabilitas. Yang ketiga, kebutuhan sosial, cinta, persahabatan, diterima. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, pengakuan, harga diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, mengembangkan potensi kreativitas. Selanjutnya, motivasi muncul ketika kebutuhan pada salah satu tingkat belum terpenuhi. Teori 2 faktor Herzberg dikemukakan oleh Friedrich Herzberg. Teori ini membedakan 2 jenis faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Faktor higienis, kebersihan, tidak memotivasi langsung, tapi bila tidak terpenuhi bisa menyebabkan ketidakpuasan. Contoh, gaji, kondisi kerja, hubungan dengan atasan. Selanjutnya, faktor motivator. Faktor yang benar-benar memotivasi seseorang untuk bekerja lebih baik. Contoh, prestasi, pengakuan, tanggung jawab, peluang berkembang. Selanjutnya, teori kebutuhan Maslow dikembangkan oleh David Maslow
menyatakan bahwa ada 3 kebutuhan utama yang mendorong motivasi individu. Yang pertama, need for achievement, nudge, kebutuhan untuk berprestasi dan sukses. Yang kedua, need for power, kebutuhan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Yang ketiga, need for affiliation, kebutuhan untuk menjalani hubungan sosial yang baik. Setiap individu memiliki kombinasi yang berbeda dari ketiga kebutuhan ini. Teori harapan, expression theory, Victor Fromm, teori ini menyatakan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor. Expectation, harapan, keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja. Instrumentality, alat, keyakinan bahwa kinerja akan menghasilkan imbalan. Valence, nilai, seberapa besar nilai imbalan bagi individu tersebut. Motivasi akan tinggi jika seorang percaya bahwa usaha bermanfaat dan hasil bernilai bagi dirinya. Teori dorongan, drive theory. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia didorong oleh dorongan biologis seperti lapar, haus, dan lain-lain. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi, maka muncul dorongan yang mendorong perilaku untuk mengetahui kebutuhan tersebut. Kesimpulannya, setiap teori motivasi memberikan sudut pandang berbeda tentang bagaimana motivasi muncul dalam kehidupan nyata. Motivasi seseorang bisa dipengaruhi oleh kombinasi dari berbagai faktor yang dijelaskan dalam teori-teori ini. Pengertian emosi. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang kompleks terhadap suatu situasi, peristiwa, atau rangsangan tertentu yang melibatkan perasaan, perubahan fisik, dan ekspresi perilaku. Emosi muncul sebagai respon terhadap pengalaman pribadi, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Secara umum, emosi mencerminkan keadaan perasaan seseorang yang bisa bersifat positif, seperti bahagia, cinta, bangga, ataupun negatif seperti marah, sedih, ataupun takut. Emosi mempengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Pengertian emosi menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Goleman pada tahun 1995. Emosi adalah dorongan psikologis dan biologis yang merupakan bagian penting dari kecerdasan manusia. Itu menurut Goleman. Yang kedua yaitu menurut Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence-nya. Emosi adalah reaksi yang melibatkan perasaan, pikiran, dan respon tubuh terhadap suatu stimulus yang relevan dengan kebutuhan atau nilai seseorang. Yang ketiga, emosi menurut Paul Ekman adalah yaitu merespon otomatis terhadap peristiwa tertentu yang penting secara biologis dan psikologis dan dapat dikendali melalui ekspresi wajah. Nah, ciri-ciri emosi yaitu yang pertama, bersifat subjektif atau bisa dialami secara pribadi. Yang kedua, memicu reaksi fisiologis seperti detak jantung atau napas cepat. Yang ketiga, dapat berubah-ubah sesuai situasi. Yang keempat, mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Yang kelima, terlibat dalam proses komunikasi interpersonal. Jadi, kesimpulannya tentang pengertian emosi yaitu emosi adalah bagian penting dari kehidupan manusia yang mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan. Memahami emosi membantu seseorang mengelola stres, membina hubungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Komponen-komponen emosi. Emosi terdiri dari beberapa elemen yang saling berkaitan dan membentuk respon emosional secara utuh. Secara umum, emosi memiliki 3 komponen utama. 1. Komponen fisiologis dalam kurung biologis. Ini berkaitan dengan reaksi tubuh terhadap emosi yang dirasakan. Contoh reaksi fisiologis
1. Detak jantung meningkat saat takut atau cemas. 2. Tangan berkeringat saat gugup. Yang ketiga, wajah memerah saat marah atau malu. Komponen ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom, terutama sistem limbik di otak termasuk amigdala. 2. Komponen kognitif atau pikiran atau persepsi merupakan proses berpikir atau interpretasi yang menyertai emosi. Cara seseorang menilai atau memahami situasi akan memengaruhi jenis emosi yang muncul. Contohnya, 1. Melihat anjing besar, berpikir akan digigit, muncul rasa takut. Yang kedua, melihat hasil ujian bagus, berpikir aku berhasil, muncul rasa senang. Emosi tidak hanya reaksi otomatis, tetapi juga melibatkan penilaian mental terhadap situasi tertentu. Yang ketiga, komponen perilaku atau ekspresif. Ini adalah cara emosi diekspresikan melalui tindakan, bahasa tubuh, mimik wajah, atau suara. Contohnya, 1. Tersenyum saat bahagia. 2. Menangis saat sedih. 3. Berteriak saat marah. Ekspresi emosi dapat bervariasi antara budaya, tetapi banyak ekspresi dasar bersifat universal. Misalnya, senyum, tangisan, ekspresi marah. Jadi, kesimpulannya, emosi bukan hanya soal perasaan di dalam hati, tetapi merupakan hasil dari reaksi tubuh atau fisiologis. Yang kedua, penilaian pemikiran kognitif dan cara berekspresi atau perilaku. Ketiganya bekerja bersama membentuk pengalaman emosional secara utuh. Jenis-jenis emosi. Secara umum, emosi manusia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu emosi dasar dan emosi sosial ataupun emosi kompleks. Masing-masing memiliki fungsi dan ciri khas tersendiri. 1. Emosi dasar. Basic emosi. Menurut Paul Ekman, ada 6 emosi dasar yang bersifat universal, artinya dialami oleh semua manusia di berbagai budaya. Macam-macam emosi dasar, yaitu senang atau joy muncul saat mengalami kepuasan atau keberhasilan. Sedih atau sadness muncul saat kehilangan, kegagalan, atau kekecewaan. Marah atau anger timbul di saat merasa disakiti atau diperlakukan tidak adil. Takut atau fear muncul saat menghadapi ancaman atau bahaya. Atau terkejut atau surprise, reaksi spontan terhadap sesuatu yang tak terduga. Yang terakhir, 6. Jijik atau disekat timbul saat menghadapi sesuatu yang menjijikan atau tidak menyenangkan. Emosi ini seringkali terlihat secara jelas dan ekspresi wajah atau reaksi spontan. Emosi sosial. Yang kedua ini adalah emosi sosial, sekunder sosial, kompleks emosional. Emosi ini berkembang dari interaksi sosial dan pengalaman hidup serta dipengaruhi budaya dan pembelajaran. Contohnya, atau malu, bangga, cemburu, iri, bersalah, atau cinta, atau empati. Emosi sosial lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman diri serta hubungan sosial untuk muncul. Nah, kesimpulannya, emosi manusia mencakup berbagai bentuk dari emosi dasar yang muncul secara spontan hingga emosi sosial yang terbentuk melalui interaksi dan pengalaman. Memahami jenis-jenis emosi membantu kita dalam mengolah diri dan berhubungan baik dengan orang lain. Hubungan motivasi dan emosi. Motivasi dan emosi adalah 2 konsep psikologis yang saling berkaitan erat dalam mengarahkan perilaku manusia. Keduanya memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, tindakan, dan reaksi individu terhadap suatu situasi.
Bagaimana motivasi dan emosi saling mempengaruhi? 1. Emosi mempengaruhi motivasi. Emosi tertentu dapat meningkatkan atau menurunkan semangat seseorang untuk bertindak. Contohnya, rasa senang karena mendapat pujian, termotivasi untuk belajar lebih giat. Rasa takut, gagal, termotivasi untuk mempersiapkan diri lebih baik. Rasa sedih atau kecewa bisa menurunkan motivasi untuk bertindak. Motivasi menimbulkan emosi. Ini adalah yang kedua. Ketika seseorang memiliki motivasi yang kuat terhadap suatu tujuan, maka akan timbul emosi yang sesuai saat menghadapi kemajuan atau hambatan. Contohnya, seseorang yang termotivasi berprestasi akan merasa bangga jika berhasil dan frustasi jika gagal. Contoh yang kedua, orang yang termotivasi untuk diterima dalam kelompok sosial bisa merasa cemas jika ditolak. Contoh hubungan nyata, seorang siswa yang termotivasi ingin juara kelas akan mengalami emosi positif, senang, bangga saat mendapat nilai tinggi, dan emosi negatif, takut kecewa saat gagal. Dalam dunia pendidikan atau kerja, motivasi tinggi ini menimbulkan emosi yang positif. Kinerja dan produktivitas meningkat. Motivasi rendah dan emosi negatif, performa menurun dan mudah menyerah. Sehingga kesimpulannya, motivasi dan emosi saling memengaruhi dan membentuk suatu kesatuan yang menentukan bagaimana seseorang bertindak dan merespon lingkungan. Pengelolaan emosi yang baik dapat memperkuat motivasi, dan motivasi yang jelas dapat membantu mengelola emosi. Motivasi dan emosi ialah motivasi dan emosi adalah dua aspek penting dalam kehidupan manusia yang saling berkaitan dan berpengaruh besar terhadap perilaku, pembelajaran, dan prestasi individu. Motivasi merupakan dorongan yang mengarahkan seseorang untuk bertindak dan mencapai tujuan. Motivasi bisa bersumber dari dalam diri maupun dari luar, dan sangat penting dalam menciptakan semangat, ketekunan, serta fokus dalam belajar maupun bekerja. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis terhadap suatu situasi atau rangsangan. Emosi dapat bersifat positif, seperti senang, cinta, dan bangga, ataupun negatif seperti takut, marah, dan sedih, dan memengaruhi cara seseorang berpikir, belajar, serta berinteraksi sosial. Keduanya saling mempengaruhi. Emosi dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi, dan motivasi dapat menimbulkan berbagai bentuk emosi, tergantung keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam konteks pembelajaran, motivasi dan emosi berperan penting dalam menentukan keberhasilan akademik. Oleh karena itu, penting bagi pendidik, orang tua, dan siswa sendiri untuk menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi dan emosional yang positif, agar proses belajar dapat berlangsung dengan efektif dan menyenangkan.